Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di Ramadan yang ceria ini, semoga amal ibadahnya semua diterima Allah di hitungan amal yang terbaik sehingga Ramadan semakin bahagia, semakin berkah. Selamat datang yang sudah bergabung di Aimi Kaltim. Hari ini ada apa? Hari ini ada ngobras, ngobrol asik. Hari ini kita mengangkat tema yang berjudul zat besi dalam MPASI. MPASI, makanan pendamping ASI. Udah pada penasaran ya? Hari ini kita bakalan ngobrol asik bareng Ibu Saibatul Hairiyah, AMG. Beliau adalah ahli gizi, konselor menyusui, juga pengurus di Divisi Edukasi dan Pelatihan AIMI Kaltim. Jadi salah satu pengurus kita. Jadi nanti yang mau tanya-tanya seputar zat besi bisa nih. Nih kita nanti ada sesi tanya-tanya jawab juga. Saya mau sapa-sapa dulu para pemirsa yang sudah bergabung. Ada Mams Rina, Mams Nur Amalia, Mams Balia. Wah, senang sekali sudah ada yang bergabung. Gimana puasanya? Gimana ibadah Ramadannya? Semoga hari ini lancar ya. Wah, ini juga sudah ada, saya cek dulu, sudah saya sematkan. Kita sambil menunggu pemirsa yang lain. Oke, sudah saya sematkan. Bentar ya. Kenapa sih tema ini diangkat? Karena setiap ibu pastinya ingin yang terbaik bagi anaknya. Bukan hanya perkara menyusui ASI eksklusif. Tapi ketika ASI eksklusif sudah, maka akan ada yang namanya MPASI. Mulai lagi deh kegalauannya ibu-ibu ini. MPASI-nya gimana ya? Apa aja nih kandungan yang tepat? Udah kira-kira aku kasih MPASI A ini udah tepat belum ya? Aku variasiin MPASI B udah oke belum ya? Nah, ada banyak vitamin dan mineral juga di dalam MPASI yang diperlukan oleh bayi. Salah satunya adalah si zat besi ini. Makanya kita angkat, nanti kita akan kulik si zat besi bersama narasumber kita. Apa sih, kenapa sih si zat besi ini ada di dalam MPASI? Seberapa pentingkah dia? Atau seperti yang telah kami sampaikan di caption, bahwa kemudian nanti kebanyakan zat besi bisa jadi Iron Man, sekuat itukah? Wah. Hai Moms Andy, Moms Vela, Moms Selopon, apa kabar? Kita tambahkan dulu ya narasumber kita. Coba kita tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Suara kabar saya Mbak? terdengar kah? Benar. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Aibah? Alhamdulillah. Puasa hari ini, Mak? Insya Allah puasa. Semangat ya, Ramadan ceria ya. Iya. Ramadan ceria, dan pagi ini ditodong oleh Aimi Kaltim untuk berbagi ke para moms yang ada di rumah. Mak, tadi saya udah kenalin bahwa Mas Saiba ini salah satu pengurus Aimi Kaltim yang ahli gizi, juga konselor menyusui. Jadi nanti boleh nih para pemirsa yang mau tanya-tanya, dan saya juga ada titipan pertanyaan juga, nanti boleh ditanyain ya di akhir sesi ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas zat besi dalam MPASI nih.
tahu sendiri kan namanya mama-mama tuh suka galau ya, karena pengennya yang terbaik buat anaknya. Mau itu berupa makanan dan minuman yang ada, yang penting anak ini it's okay gitu. Nah, kemudian sampai di kandungan gizinya, ada yang namanya zat besi. Nah, sebenarnya zat besi itu apa sih dan perannya tuh apa sih kok sampai harus ada di dalam MPASI? Dan kalau nggak ada, bahaya nggak sih gitu loh. Boleh Mas Saiba diberikan insight buat kita ini. Silahkan. Bahan gizi untuk gizi. Oh, sebenarnya itu ada kebutuhan makro dan mikro. Makro itu pasti sudah tahu ya, dan Halo, dan mikro ini, oh, dengaran mas suaranya kecil banget, Mak. kecil ya? Heeh. Cek cek, Udah, harus lebih udah. dekat apa? Ya, kayaknya harus lebih dekat. Udah nih, Kelihatan udah bagus jerawatnya nih. kalau dekat. Cantik kok, cantik tetap. Ya, jadi saya ulang lagi. Kebutuhan gizi manusia itu, bayi maupun kita dewasa tuh ada makro dan mikro. Nah, makro ini ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, mineral ini termasuk dari zat besi mikro. Nah, zat besi mikro ini termasuk si zat besi mikro termasuk dalam yang namanya zat besi atau Fe. Zat besi ini sebenarnya kebutuhannya dalam sehari itu nggak terlalu banyak. Tapi zat besi ini merupakan mineral yang esensial. Yang mana fungsi dari zat besi ini adalah pembentukan sel darah merah, kemudian Oke. perkembangan kecerdasan dan mental, kemudian untuk pertumbuhan juga, dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dia juga berperan dalam kecerdasan, kemudian pencegahan stunting, karena Samarinda sudah masuk dalam waktu stunting ya Mak tahun ini. Iya. Ada yang komen katanya Nah, belum untuk jelas nih. oh belum jelas, cek cek. Saya sih udah jelas ya. Ya, lanjutkan aja dulu mana sambil saya tanya di komen. Hmm. Nah, untuk penyerapan zat besi sendiri itu terjadi di bagian yang namanya duodenum usus. Setelah diserap usus, nah zat besi ini diangkut oleh darah dan distribusikan ke seluruh jaringan tubuh dalam keadaan terikat dengan protein transferin. Jadi dalam hal ini eh, untuk mengkonsumsi zat besi itu juga harus dibarengi dengan protein. Makanya eh, susunan menu yang lengkap itu adalah sama dengan variatif. Gitu. Ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, ada lemak, ada juga tadi hanya zat besi. Jelas belum ya suaranya? Barusan agak putus-putus tapi sedikit aja. Sinyal sepertinya. Ya. Nah, untuk kebutuhan zat besi sendiri, Mak, itu sejak usia 0 sampai 6 bulan itu terpenuhi dari ASI. Nah, memang dari ASI itu sebenarnya kandungan zat besinya masih sedikit, tapi zat besi itu eh, didapat bayi pada saat dia dalam kandungan. Jadi dalam kandungan juga bayi dapat zat besi, kemudian setelah lahir usia 0 sampai 6 bulan itu dibantu lagi dari kandungan zat besi dalam ASI. Berarti memang zat besi ini harus ada ya, walaupun tadi yang diperlukan oleh tubuh itu sangat kecil, tapi dia harus ada ya. Nyatanya dari hamil pun sudah ada zat besi yang dimanfaatkan oleh tubuh ya, oleh janin ya. Ya, sebenarnya kalau ditarik ke belakang,
eh, persiapan kehamilan itu tarik lagi mundur ke belakang dari remaja putrinya. Jadi persiapannya di remaja putri yang tidak anemia, kemudian pada saat hamil mengkonsumsi zat besi cukup untuk ibu hamilnya, cukup untuk janinnya. Kemudian nanti pada saat melahirkan diberikan ASI yang dimulai dari IMD, kemudian di usia 6 bulan lanjut lagi dengan MPASI dengan variatif. Menu variatif sama dengan lengkap. Berarti suatu rangkaian panjang ya sebenarnya ya untuk kecukupan si zat besi ini. Cuman memang mungkin kita tahunya ketika hamil atau ketika haid ya, cenderung ya kalau untuk ibu-ibu ya ketika haid dia bilangnya ini kurang darah, ini kurang zat besi gitu kan ya. Terus nanti ketika dia hamil harus minum tablet tambahan zat besi. Nanti sama ketika anak mau MPASI mulai itu yang namanya zat besi harus nggak ya, tambahin nggak. Nah, sekarang Mak, ketika kita mau menyiapkan si MPASI ini, tadi dikatakan bahwa variatif sama dengan lengkap, tapi realitanya tuh tidak semudah itu, Mak. Variatif, pertama nih, makanan-makanan apa sih yang perlu ditambahkan di MPASI itu ketika kita pengen diet besi? Kan yang terkenal dengan zat besi itu yang merah-merah, Mak. Seperti hati ayam, kacang merah ya. Nah, seringnya tuh walaupun katanya harus variatif yang lain ganti-ganti tapi itu selalu ada dimasukin di unsur MPASI. Nah seperti itu boleh nggak sih sebenarnya, karena kadang ada kekhawatiran gitu loh ketika tadi disampaikan bahwa ini penting untuk pembentukan darah, nah khawatir nanti kenapa-kenapa. Itu seperti apa mau untuk masalah MPASI-nya, zat besinya? Ya, jadi sebenarnya mungkin tanpa kita sadari dari MPASI yang ada, Indonesia ini kaya banget ya sebenarnya, Mak ya. Dengan bahan makanan yang luar biasa, ada sayuran hijau, kemudian buah-buahan. Nah, eh, banyak juga beredar ibu-ibu yang katanya kalau misalnya kurang dari makanan, kenapa nggak ambil yang instan aja? Kalau instan kan udah pasti nih, zat besinya sekian gitu kadarnya. Kemudian ada vitamin C-nya sekian, pasti tercukupi. Nah ini mungkin salah dari pandangan masyarakat. Jadi sebenarnya MPASI yang kita gunakan dari bahan lokal itu sebenarnya sudah bisa memenuhi dengan syarat pedoman gizi seimbang. Jadi misalnya dalam satu menu nih, satu menu yang sederhana, misalnya hari ini masaknya air bening, misalnya. Air bening yang isinya ada bayam, kemudian lauknya protein hewaninya dari ikan, kemudian ada protein nabatinya dari tempe. Nah, itu sebenarnya kalau dijadikan MPASI untuk anak, sudah itu udah bisa memenuhi dari zat besi tadi, dari bayamnya, dari ikannya, dari ikannya itu sudah semua mengandung zat besi. Nah, tadi kan kebutuhan zat besi itu sedikit saja. Kalau misalnya usia 6 sampai 11 bulan kebutuhannya cuma 11 miligram per hari. Cuman dalam hal ini MPASI untuk yang baru mulai usia 6 bulan, teksturnya yang berbeda. Mungkin eh, ada keribetan dalam dari seorang ibu untuk membuatkan MPASI, katanya harus kalau bayi harus dibuatkan sendiri, bubur sendiri, atau ada perlakuan khusus. Padahal Dipisah untuk gitu membuat makanannya ya. iya, adalah untuk suatu menu MPASI, ambil aja dari menu orang tua, menu keluarga maksudnya, cuman teksturnya yang dibedakan. Nah, untuk rasa sendiri, memang dalam panduan WHO tidak ada larangan untuk menggunakan garam. Tapi kebutuhan garam di sini untuk bayi sangat sedikit dan bisa didapat dari makanan itu sendiri. Jadi tadi menu yang tadi misalnya bayam, ada ikan.
nasi. Udah dihaluskan aja, disaring kayak saringan kawat. Eh, kalau misalnya agak susah disaring, boleh dihaluskan dulu, diulek pakai ulekan yang bukan untuk sambal ya, diulek Ulekannya berarti yang dulu. terpisah ya, bukan menunya ya, Mak Ya, ya. bukan menunya, tapi alatnya. Jadi kalau sudah agak halus, kemudian disaring. Jadi bukan berarti beras itu dari beras dimasak lama gitu baru jadi bubur enggak. Tapi nasi yang sudah dimasak tinggal dihaluskan, disaring atau diulek, dicampur dengan tadi kan, buburnya, ada bayamnya, ada itu Oke, mah. Jadi perbedaannya cuma tekstur dan mungkin alat bantu untuk menghalus. menghalus. Nanti teksturnya Oh, meningkat sesuai dengan usia. Tadi ada disebutkan bahwa sayuran hijau juga ada kandungan zat besi ya. ya. Jadi bukan hanya Jadi yang kalau tadi saya sebutkan yang merah-merah itu ya. Karena seringnya tuh iya, kayak misalnya belanja gitu kan ke pasar sering beli hati ayam gitu. Terus nanti sama orang yang beli hati ayam satu atau dua sama orang yang jualin itu terus begini, buat bubur bayi ya? Iya, bubur bayi gitu. Terus nanti yang jual pas ngomong nyeletuk, iya memang kalau punya bayi pasti belinya hati ayam terus gitu. ya, iya sering sering juga saya temuin yang ibunya kalau misalnya hati itu tinggi zat besi, emang bener tinggi zat besi. Kan kalau misalnya nih Mbak Hesti sendiri saya tanya, mau nggak dari pagi makan hati, siang makan hati, malam makan hati? Rasanya gimana? Bosenan, apalagi saya memang orangnya bosenan kalau makanannya sama. Ya, pasti ada rasa bosan dan zat gizinya, komposisi gizinya jadi tidak variatif. Jadi kalau misalnya memang hati tinggi zat besi, tapi ikan juga tinggi zat besi, bayam juga tinggi zat besi, daun kelor, daun katuk itu juga zat besi. Ini bisa diganti-ganti. Oke, jadi tadi ada beberapa kata kuncinya ya untuk MPASI si bayi ini ya, bahwa harus variatif. Terus kemudian menunya itu adalah menu keluarga, karena tadi disampaikan bahwa tidak perlu repot dengan pemisahan menunya gitu. Orang tua makan sayur bening berarti si bayi juga bisa makan sayur bening. Sayuran hijau juga ada zat besinya nih. Kayak tadi dijelaskan protein nabati, protein hewaninya juga udah dapet. Kemudian lagi tadi adalah menunya itu adalah dari pangan lokal dan terjangkau. Ya benar begitu ya Mak ya. Ya, Kenapa harus betul. lokal? Jadi kalau Mungkin supaya lebih mudah ya dapatnya ya. iya, lebih mudah. Jadi kemudian itu juga bisa jadi panduan untuk menyusun siklus menu. Jadi kadang kita memperhatikan di pasar lagi banyak apa nih, yang lagi murah apa. Jangan repot-repot mencarikan anaknya misalnya harus ikan salmon gitu. Sementara orang tuanya nggak makan ikan salmon, ya. Orang Benar. tuanya coba makan ikan kembung misalnya atau ikan gabus. Ikan gabus kan tinggi protein juga tuh. Tapi kalau lagi mahal boleh digantikan yang lain. Telur bisa juga. Ayam boleh juga. Nah, Mak, itu tadi kan ada kita bahas mengenai MPASI-nya tidak dipisahkan dengan keluarganya, berarti sama. Berarti juga pengenalan budaya keluarga ya, otomatis ya, menu-menu keluarga ya, sehingga nanti usianya bertambah, dia juga makannya nggak ada perubahan gitu ya, tiba-tiba nanti usia setahun, 2 tahun, kok beda gitu ya. Kok aku beda atau aku harus sama, adaptasi lagi ya, bener ya. Memang harus sama. Terus variatif tadi adalah kunci untuk pemenuhan zat mikro dan makronya. Kemudian untuk si zat besi di dalam MPASI ini. Tadi ada disebutkan oleh Mas Saiba bahwa vitamin C. Nah, apakah ada hubungannya antara vitamin C dengan zat besi ini? Sehingga Ya, beberapa tadi disebutkan vitamin C. Nah, penasaran nih. Gimana, Mak? ya. Jadi eh, zat besi itu sebenarnya yang tadi termasuk hati itu kayak zat besi
dan mudah diserap. Jadi saya kelompokkan lagi nih, ada zat besi yang mudah diserap, ada zat besi yang sulit diserap. Nah, yang mudah diserap tadi seperti jeroan, daging, kemudian unggas, bagian paha gitu atau bagian dada. Kemudian yang agak sulit diserap itu kayak kuning telur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau. Nah, untuk zat besi yang agak susah diserap oleh tubuh, bisa juga dibantu dengan konsumsinya berbarengan dengan makanan atau minuman yang tinggi vitamin C. Jadi vitamin C ini fungsinya untuk membantu penyerapan zat besi. Nah, kayak vitamin C itu misalnya buah mat, jeruk, kemudian eh, apa lagi mak, buah-buahan yang tinggi banyak ya. Nah, itu membantu penyerapan zat besi tadi. Jadi kalau misalnya makan bayam nih, nah tadi kayaknya agak mudah, agak susah diserap, boleh dibantu dengan minum sirup jeruk. Jeruk tapi yang sirup yang benar-benar dari perasan jeruk, buah jeruk, Bukan bukan botolan ya. sirup-sirup. Iya. Benar. Jadi ada zat besi yang mudah diserap dan ada yang tidak diserap, dan kita bisa bantu tingkat penyerapan tubuh dengan menambahkan bahan pangan yang tinggi vitamin C tadi ya. Jadi bukan berarti dia susah diserap jadi nggak kita kasihin ke MPASI, kacang-kacangan nanti dia susah ngunyahnya, susah serap zat besinya, nggak usah lah. Berarti jangan sampai begitu ya Mak ya. Repot ya kalau kayak gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita dibantu dengan. Nah, selain vitamin C yang bisa membantu penyerapan zat besi, itu ada juga zat yang bisa menghambat penyerapan zat besi tadi. Itu saya ada beberapa lihat ikan di TV katanya setelah berbuka minum susu gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dihubungkan dengan zat besi, susu ini bisa menghambat penyerapan zat besi, Nak. Jadi, kandungan kalsium yang tinggi itu justru bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi, misalnya pada saat berbuka, dia makannya sayur bayam tadi atau makan hati. Nah, kalau minumnya susu, kalsium yang berlebihan justru menghambat penyerapan zat besi tadi. Jadi zat besi tadi bisa dihambat penyerapannya oleh susu. Kemudian tanin itu ada di teh ya. Kemudian kopi, coklat itu bisa semua menghambat penyerapan. Nah, kemudian Mak, tadi disebutkan susu. Nanti kita harus perjelas nih. Akan ada pertanyaan, berarti kalau menyusui gimana? Apakah habis makan nggak boleh menyusui dulu biar zat besi terserap? Atau nggak apa-apa, berbeda nih susu dengan ASI? Ya, jadi kalau di susu formula itu kan kalsiumnya kita tidak tahu kebutuhan bayi seberapa gitu. Sementara di ASI kalsium itu mengikuti kebutuhan bayi. Jadi kalau di susu formula kan bisa berlebihan nih kalsiumnya nih, nggak bisa kita prediksi. Kalau di ASI kan memang kebutuhan kalsiumnya sesuai dengan kebutuhan bayi, jadi tidak mungkin berlebihan. Itulah tadi keajaiban ASI berarti ya. Berarti nggak masalah ya Maya kalau misalnya selesai makan anak minta nyusu kita kasih aja ya. Yap. Nah, berbeda dengan tadi susu. Ya, walaupun mendekati waktu makan, kalau dia mau nyusu ya udah kasih susu aja, menyusuin maksudnya, menyusuin aja. Beda dengan kalau susu formula, itu kan manis dan mengenyangkan, sehingga kalau diberikan pada waktu mendekati makannya, otomatis mengurangi selera makan anak. Oke, benar. Berarti memang kuncinya tadi adalah variatif ya. Ketika kita menyajikan suatu menu untuk bayi, menyajikan MPASI-nya, kita harus lihat lagi nih apakah ini mudah diserap atau tidak diserap, tidak mudah diserap. Kemudian zat ini perlukah vitamin C atau ini nanti makanan berikutnya atau minuman pelengkapnya ada zat penghambatnya. Nah, setelah di
obrol-obrol gitu, Mak. Kebanyakan mama ini pasti pada bilang, kok repot sih? Kayak tadi Mak Saiba juga bilang kan, repot nih, kadarnya kecil, kemudian harus mengenali yang mana kandungan zat besinya bagus, yang mana zat besi tinggi, zat besi mudah terserap, sulit terserap. Kemudian udah deh pengennya kasih zat besi instan yang kemasan kan banyak tuh yang drop segala macam. Nah itu gimana, Mak? Ya, baik. Pertanyaan bagus ya, Mak. Jadi sebenarnya gitu. eh, Memang kalau di dalam makanan yang instan, itu udah pasti ya angkanya zat besinya sekian gitu. Kemudian kandungan vitamin C misalnya sekian. Kemudian apalagi tuh banyak deh ya. Nah, tapi tahukah kita itu berasal dari mana gitu, zat besinya dari mana? Kalau misalnya dari bahan pangan lokal kan memang makanan segar yang kita tahu ini dari mana. Kemudian tekstur. Tekstur untuk makanan instan itu tidak melatih bayi untuk eh, ini. Kalau misalnya makanan instan itu dibuat kan pasti teksturnya cair ya. Sementara tekstur yang benar untuk MPASI adalah kalau disendokin tuh dimiringkan sedikit, gak langsung tumpah. Itu tujuannya apa? Tujuannya juga dengan tekstur yang pas itu untuk bayi juga merangsang cepat tumbuhnya gigi, kemudian ada proses mengunyah di situ. Sementara kalau instan ya itu teksturnya udah dan rasa. Rasa di tekstur makanan instan itu eh, hampir sama ya, Mak. Hampir sama. Sementara makanan yang kita sajikan itu beda-beda. Hari ini misalnya masak kangkung, beda dengan masak bayam. Hari ini misalnya goreng ikan, besok goreng telur, beda, maka rasanya tuh beda. Dan itu bukan pengenalan yang baik untuk bayi, apalagi nanti ke depannya terbiasa dengan rasa yang dari instan, biasanya anak tuh mengalami yang namanya susah makan sudah masuk usia 1 tahun karena terbiasa dengan rasa dari makanan instan. Jadi tuh kalau Oke. kembali ke menu keluarga tuh rasanya berat banget tuh kayaknya nggak enak gitu di lidah si bayi. Berarti ada pertimbangannya ya. Memang kesannya berat, tapi kalau kita menyajikannya dengan variatif tadi, kita nggak usah pikirin kali ya takarannya berapa gram, berapa miligram. Pokoknya hari ini menu A untuk makan pagi, nanti sorenya apa, terus besoknya mungkin diberi yang berbeda supaya juga nggak ada kebosanan bayi dengan bahan pangan lokal yang berbeda lagi. Nanti tercukupi sendiri ya, Mak. Benar nggak? Iya benar karena kebutuhannya tadi kan cuma 6 sampai 11 miligram. 11 miligram tuh sangat sedikit sebenarnya. Jadi kalau misalnya menunya udah variatif, sudah ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, ada mineral, itu insya Allah sudah mencukupi kebutuhan bayi. Maklum, Mak, kalau kayak saya aja mungkin ada beberapa yang setipe sama saya tuh sukanya ngitung-ngitung gitu kan. Jadi ini cukup nggak ya? Ini kira-kira pas nggak? Galau gitu. Jadi apa-apa sukanya dihitung kira-kira persis nggak. Nah, nanti kalau sudah kebanyakan galau, mau merembet tuh dikit-dikit nengok nengok instan, nengok instan. Nah, padahal ternyata tadi sudah disampaikan ada beberapa pertimbangan yang berkaitan MPASI ini ya bahwa ada kebaikan MPASI rumahan yang juga dapat mencukupi kebutuhan zat besi bagi si bayi dan juga ada kekurangan dari si instan yang perlu kita pikirkan lagi ya untuk kedepannya nanti seperti apa. Tapi pilihan tentu kembali ke orang tua lagi ya, Mak ya. Oke, itu dia tadi tentang zat penghambat dan zat yang mempermudah penyerapan MPASI serta bagaimana penyajian MPASI. Tadi dibahas juga mengenai tekstur. Jadi untuk MPASI ini berarti selain menunya supaya cukup zat mikro dan makronya, tekstur juga termasuk hal penting ya, Mak. Karena benar nggak? Tekstur ini akan mempengaruhi
lahap atau tidaknya, salah satu yang mempengaruhi lahap atau tidaknya si bayi makan? Kalau lahap atau tidak, awal MPASI belum bisa kita lihat si bayi itu lahap atau tidak. Malah ada sebagian itu justru melepeh makanannya yang baru pertama dikenalkan. Jadi Berarti nggak suka dong? bagi bukan berarti bayi yang baru dikasih makanan melepeh itu nggak suka, ya. Karena 6 bulan, usia 6 bulan, usia awal perkenalan, itu pasti bayi itu yang tadinya cuma dapat ASI, terus dapat makanan yang misalnya rasanya rasa bayam, rasa ikan gitu kan, yang belum pernah dia rasa, itu sesuatu hal yang baru, pasti ada reaksi yang misalnya melepeh. Itu wajar terjadi karena tadi dia belum terbiasa dengan rasa makanan. Jadi jangan khawatir. Mungkin ada timbul kekhawatiran, panik, nanti anaknya nggak cukup nih makannya, baru dikasih ini kok menolak, kasih ini kok menolak. Nah, gimana kalau misalnya ditambah dengan penyedap rasa aja? Ah, kadang kayak gitu ya. Timbul keinginan untuk memasukkan penyedap rasa. Padahal itulah proses adaptasi memulai makan, memberi makanan pada anak. Dan semangat buat ibu-ibu yang mulai memberikan MPASI, sama dengan menyusui, awalnya mungkin bayi belum terbiasa dengan eh, kondisi payudara si ibu, tapi lama-lama pasti akan terbiasa. Nah, istimewanya lagi dari ASI, ASI itu kan dia mengandung MSG alami. Jadi begitu diberikan MPASI bahan lokal, itu dia sudah sebenarnya udah bisa menerima, cuman kita aja yang harus lebih telaten kayak memberi makanan itu bukan cuma sekedar memberi makan, tapi ada proses pembelajaran. Dan tentunya dinikmati dengan happy kali ya. Karena kalau si ibu Iya, yang memberi makan sudah mulai khawatir, ini anak suka nggak ya? Ini nanti habis nggak ya? Terus ekspektasinya anaknya lahap kayak iklan-iklan gitu, tiba-tiba ternyata dilepeh tadi, kebanyakan kayak gitu, dilepeh. Anakku nggak suka bayam loh. Kenapa? Iya waktu makan dia dilepeh gitu. Berapa kali dikasih makan? Tadi baru 1 kali. Berarti nggak boleh ya, Mak ya? iya. Nanti dicobain lagi ya, variatif lagi ya. Soal besok-besok dicoba lagi. Sampai dia terbiasa dengan memperhati dengan bahan. Dan kalau bisa dalam masa adaptasi itu bolehlah makannya bareng keluarga. Jadi dia juga bisa melihat, oh si ayah suka makan buah, oh bundanya suka makan sayur. Nah di situ kan sekolah pertama dia. Jadi yang dia tiru adalah lingkungan sekitar. Oke, kita tadi sudah membahas bagaimana kita berusaha mencukupkan zat besi dalam MPASI dan berusaha membahagiakan diri saat memberi MPASI dan si bayi supaya bayi ini mencoba dengan bahagia nih. Nah, sekarang gimana sih? Tadi kan disebutkan bahwa dapat menghambat pembentukan sel darah apabila zat besi ini kurang. Gimana kita taunya kalau zat besi ini kurang? Darah kan di dalam tubuh, Mak. Apakah harus rutin cek darah? Kan nggak tega ya ngelihat bayi ditusuk buat ambil darah nih, buat ngetahui ini kurang nggak nih gitu loh. Karena kemudian ada lagi kekhawatiran bahwa nanti tahu-tahu tiba-tiba dia punya penyakit lagi. Nah, itu gimana, Ma? Apakah ada tanda-tanda berkaitan dengan kekurangan zat besi? Baik, jadi gini, ke pada saat usia 6 bulan MPASI awal itu memang harus segera diberikan makanan yang mengandung zat besi. Nah, kekurangan zat besi pada bayi itu bisa dilihat dari tampakannya ya, penampakannya. Dia pucat kah, kemudian loyo kah, mudah mengantuk. Nah, itu saya pernah temuin satu bayi yang saya lihat kondisinya sangat pucat, kemudian ada ada mengarah ke kekurangan zat besi. Waktu itu saya tanya pola makannya seperti apa.
transportasi belum banyak, si anak ini diberikan menu tunggal. Jadi sebaiknya itu tadi kembali lagi yang ke variatif. Lengkap, menu lengkap, jangan menu tunggal. Nanti juga dia akan merasakan ini bagaimana rasanya. Nah, waktu itu begitu dicek ya memang nadanya sangat rendah. Jadi dari tampakan itu bisa dilihat dari dia, dari badannya kurang dehidrasi dan berat badan juga agak susah naik. Dia juga loyo, lemes, udah ngantuk. Itu salah satu tanda ya memang pada saat usia 6 bulan ASI sudah tidak mencukupi zat besinya, kemudian simpanan zat besi pada saat di kandungan juga sudah habis, memang harus segera diberikan makanan yang mengandung zat besi. Tentunya MPASI itu harus menu lengkap. Menu lengkap. Berarti kalau memang kita melihat tanda-tanda penampakan kekurangan zat besi seperti yang tadi sudah disebutkan, mungkin kita pertama kali berusaha tenang kali ya, Mak ya. Sebagai orang tua tuh berusaha tenang, kita coba berusaha evaluasi dulu kali ya. Kayak tadi ternyata pernah kliennya Mas Saibah, ternyata menunya menu tunggal ya, berarti kurang variatif makannya. Oke, jadi ibu belajar mengurang-ngurangin panik. Ini dia. Ya. Karena kebanyakan memang Pani kan pengennya kan yang terbaik ya sebenarnya buat anaknya ya. Oke, Ini saya penting coba juga untuk ya silakan. setiap anak itu memantau juga pertumbuhan, ngecek berat badan setiap bulannya. Mungkin sekarang untuk posyandu masih terbatas ya, Mak. Kalaupun posyandu bisa patuhi protokol kesehatan yang misalnya menimbang harus dengan membawa sarung sendiri, kemudian setelah timbang nggak usah ngerumpi gitu, langsung pulang aja. Nah, dari TMS itu kan kita bisa memantau nih pertumbuhan bayi, kemudian si bayi itu gimana, apakah ada gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan itu kan ada deteksi dini tumbuh kembang juga. Kalau misalnya posyandunya nggak buka, boleh dengan eh, memantau status gizinya ke fasilitas kesehatan terdekat. Berarti memang rutin memantau pertumbuhan dari bayi ya. Supaya kita tahu nggak pakai mata meter ya, Mak ya. Oh, nampaknya dia kurus gitu ya. Nampaknya dia kurus, sering tidur lagi. Jangan-jangan kurang zat besi. Nggak kayak gitu ya, Mak ya. Tapi memang ada data yang akurat ya. Mas, saya coba lihat ini dulu ya, komentar ya. Nah, kebenaran ada yang masuk nih. Pertanyaannya dari Bungau 5, dari Moms Bungau 5. Apa ada cara pengolahan atau cara masak yang salah sehingga membuat makanan menjadi hilang kandungan zat besinya? Nah, berarti ini yang dimasak tuh tiba-tiba menguap, zat besinya hilang deh. Jadi kita kayak ngasih nggak ada zat besinya. Ada nggak sih, Mak? Ya, terima kasih Bunda Bunga. Ini pertanyaannya bagus. Pengolahan dan cara memasak. Nah, kalau pengolahan sendiri, jadi misalnya untuk saya contohkan untuk sayur. Kalau sayur itu dibersihkan dulu dengan air mengalir, kemudian baru dipotong. Kalau kebalikannya, dipotong dulu, baru dibersihkan. Nanti banyak zat gizi yang larut ya, ada beberapa zat gizi yang mengurangi kandungan gizi dari si sayur tadi. Kemudian cara memasaknya, kalau cara memasak yang jenis daun-daunan itu nggak lama. Jadi kalau misalnya nih tadi kembali lagi, kalau misalnya di Samarinda, Kalimantan ya, sayur bening itu biasanya pakai labu ya, labu tuh keras. Ya, Dan itu bagus. Nah, biasanya labu duluan karena teksturnya keras. Nah, untuk daun-daunan udah mendidih semua, tinggal hampir matang, baru masuk bayam. Jadi kalau kondisinya itu
hijaunya itu bukan hijau yang layu tapi masih hijau segar itu. Jadi nggak boleh lama-lama di kayu. Itu tadi masalah penyajian, pembuatan makanan. Nah, kalau untuk penyajian penyimpanannya sendiri, ada masalah nggak sih, Mak? Kayak kita tahu bayam katanya nanti nggak boleh dipanasin, terus disimpannya cuma berapa jam. Nah, itu pengaruh juga nggak? Misalnya kita masak udah bener nih, kemudian untuk menyimpannya berpengaruh nggak sama zat besinya? Ya, sedikit banyak pasti ada berpengaruh ya, Ma, apalagi kalau dipanaskan lagi. Jadi, sarannya di sini adalah kalau untuk menu makan, misalnya menunya yang ada sayur berdaun hijau itu siang gitu. Cukup untuk satu kali makan aja. Nah, kalau misalnya anggota keluarga sedikit ya disesuaikan dengan anggota keluarga yang makan. Saran sih. Jadi sebaiknya eh, kali makan itu untuk satu eh, satu kali masak. Misalnya untuk satu keluarga kecil satu mangkok sayur itu kira-kira habis gitu. Jadi usahakan habis dalam satu kali makan. Karena demi menjaga tadi kandungan gizinya tetap ada ya, Mak ya, dan baik masih diterima oleh tubuh. Jadi sebenarnya memang masih ada, cuman pasti ada yang berkurang. Kalau misalnya kita lagi kan, kayak misalnya nasi, nasi dipanasin lagi, pasti indeks glikemiknya Iya, disesuaikan benar. gitu. Diskon lah ya, tetap ada harga. Oke. Ini kemudian ada titipan pertanyaan. Maaf mau bertanya, anak saya wajahnya pucat, BAB-nya berwarna kuning pucat. Apakah itu tanda kurang zat besi? Ya, jadi kalau misalnya wajahnya pucat-pucat ya, coba dicek di bagian mata, Mak, di kulit Konjungtiva yang ya. di bagian mana. Kalau nggak seger, kemudian mudah ngantuk, anaknya lemes, coba dicekkan HB-nya. Kalau HB-nya rendah, berarti kekurangan zat. Dan coba dipantau lagi, dikoreksi dengan pemberian makan yang tinggi zat besi. Jadi misalnya kayak telur ayam kampung tuh tinggi juga zat besi. Itu lumayan 4,9 miligram dalam 100 gram telur itu telur ayam kampung atau dada ayam itu tinggi zat besi. Kemudian hati ayam tadi, ikan, ikan teri itu tinggi, Ikan selain teri. tinggi kalsium juga tinggi zat besi ya. Jadi ikan teri di sini tuh kalsium. Jadi kalau misalnya anak-anak perlu kalsium, boleh tuh diterapi dengan ikan teri, tapi ikan teri asin ya, ikan teri yang segar. Malah justru kalau ikan teri itu untuk kalsium dia tinggi di bagian tulang. Jadi kalau tulang juga digoreng kering, ditulis tulangnya di itu ya. Jadi coba dikoreksi lagi makannya si anak selama ini apakah sudah mengandung zat besi yang tinggi, kemudian apakah dalam mengkonsumsi itu ada zat-zat penghambat yang dia konsumsi juga, misal susu atau coklat. Nah, itu penghambat. Coba diterapi dulu dengan itu. Tapi kalau misalnya masih melihat keadaan bayi kita, boleh diperiksa. Oke, terima kasih Mas Saiba. Lagi ya, ini dia. Apakah anemia itu turunan? Saya dan ibu saya anemia, sehingga khawatir bayi ini kelak juga anemia. Sudah terpikirkan untuk membeli zat besi kemasan. Nah, ini gimana, Mak? Karena Baik. setahu saya Ini dijual pertanyaan, bebas ya, sepertinya. iya.
bebas. Kalau misalnya untuk dewasa kebutuhannya 7 sampai 18 per sehari. Jadi gini, kalau misalnya anemi, itu sebenarnya kalau keturunan bukan keturunan ya, sama nanti pertanyaannya kencing manis, keturunan apa enggak gitu. Itu sebenarnya orang tua saya kencing manis, berarti saya juga harus jaga gitu kan. Itu bisa jadi dari pola makan keluarga. Dari keluarga, bukan diturunkan ya, anemia bukan diturunkan. Mungkin dari pola makan keluarga, kemudian nanti terikut lagi ke anaknya kebiasaan. Misal ya Mbak, eh, makan nasi campur, misal pesan di warung nih, campur, minumnya apa? Nah, itu sudah nggak sengaja kan, ada telur misalnya di situ di nasi campur kita makan, ternyata minumnya es teh. Sementara teh tadi kan mengandung tanin. Jadi ada kebiasaan masyarakat yang tidak bisa lepas dari teh misalnya. Jadi kalau misalnya nggak bisa lepas dari kebiasaan minum teh, gitu, bolehlah nanti tehnya dijeda 2 jam misalnya. Bisa jadi dikoreksi lagi dari menu-menu hariannya, apakah ada zat-zat yang menghambat penyerapan zat besi. Jangan takut untuk nanti khawatir ke anaknya, nanti dulu lagi ke anakku gitu. Ih, udah bisa tuh dari sekarang memperhatikan pola makan si anak, tidak terulang lagi. Lagi kalau misalnya remaja putri, nah remaja putri juga harus nih, Halo, karena halo. ya, Gak ada suaranya tadi, kedengeran? Mak. Tadi nggak ada suaranya sampai di remaja putri. Ya, misalnya kayak remaja putri sama sama kayak kita nih, kita kan masih produktif nih Mak ya. Biasanya tiap bulan bisa jadi sampai dalam waktu seminggu bisa sampai 500 mili darah keluar kalau nggak ada penggantinya itu kan bisa menyebabkan anemia. Coba dikoreksi lagi mungkin pada saat setelah konsumsi makanan zat besi ada zat yang menghambat penyerapan dari zat besi tadi yang dikonsumsi juga berbarengan. Berarti balik lagi tadi memang ya, kunci utamanya adalah koreksi menu yang sudah kita konsumsi sebelumnya seperti apa. Dan memang tadi ada disampaikan jadwal menu itu kalau bisa memang ada ya kayak kita jurnal ya, kita hari ini udah makan apa, terus kemarin makan apa. Jadi kita bisa lihat ya, Mak ya, kalau memang ternyata nanti Ya, tiba-tiba pucet, anaknya lemes. Jadi udah tahu ya. Nah, jadi bukan turunan ya anemi ya. Karena mungkin khawatir kan ibunya iya, dia iya, khawatir anaknya nanti iya lagi. Oke. Ini ada lagi nih yang masuk dari Mom Serwita Pratiwi. Kalau anak lagi minum vitamin zat besi, apakah BAB-nya akan berwarna hitam? Anak saya baru mulai MPASI, BAB-nya hitam. jadi Ini penambahan seperti, zat besi ya Mak? ya Maksudnya sepertinya seperti suplemen gitu itu. ya? Iya, sepertinya suplemen, Ya. Mak, karena dia bilang lagi minum vitamin zat Hmm. besi. Ya, jadi tuh memang ada kadang tuh ibu hamil ya, ibu hamil tuh kadang cerita sama saya, Bu kok saya minum tablet tambah darah kok ini ya, diabetesnya warna hitam. Ya, memang iya. Jadi kalau suplemen zat besi itu ada yang eh, nanti pengeluarannya tuh dari BAB-nya berwarna hitam. Memang iya, Mas. Tambahan zat besi. Apa ya, bukan sesuatu yang ini. Memang wajar kalau itu. Wajar ya. Oke, jadi wajar ya siapa tadi ya, Mom Sarwita kalau minum suplemen zat besi. Nah, berkaitan oh iya, benar ada di komen lagi iya suplemen Mbak Maltoper. Nah, berkaitan dengan suplemen. Suplemen ini kan memang dijual bebas ya, setahu saya kita bisa beli tanpa resep dokter. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kita itu perlu yang namanya tadi harus tahu
makan bahan pangan lokal itu mengandung zat-zat apa saja sih sehingga MPASI-nya nanti kita bisa sajikan yang variatif. Terus tinggi, bukan berarti ketika ada bahan pangan lokal yang tinggi zat besi, kita sajikannya itu terus zat besi, terus kayak tadi hari ini teri, besok ayam telur ayam kampung, terus besok lagi itu yang tinggi, terus bukan berarti kan ya Maya, karena kan tadi ya harus zat gizinya juga harus diatur juga ya, karena masih ada kita perlu kalsium, masih ada perlu zat mikro dan makro yang lainnya gitu kan. Nah, Ya, untuk jadi si soal suplemen ini seperti apa, Mak? Apakah sebenarnya posisinya di dalam hierarkinya itu seperti apa sih di dalam proses MPASI ini? Apakah ketika tadi kan dikatakan 6 bulan harus segera diberikan zat besi di dalam MPASI-nya. Nah, ketika kita sudah memberikan MPASI, apakah memang kita harus berupaya dulu menyajikan MPASI rumahan atau dari awal itu kita udah boleh, udahlah jaga-jaga aja deh, ambil aja nih, beli aja si suplemen zat besi. Itu gimana sih sebenarnya, Mas? Atau memang harus konsultasi gimana? ya, jadi sebenarnya gini, kebutuhannya tadi kan sebenarnya sedikit, Mak. 11 miligram itu sedikit ya, 6 sampai 11 bulan, kemudian 12 sampai 3 tahun itu cuma 7 miligram per hari. Eh, Kalau dari menu MPASI yang variatif, itu insya Allah terpenuhi. Jadi kalau sebenarnya kita tuh sebagai orang tua harus bijaksana juga ya, Mbak, ya, dalam memberikan suplemen. Jadi kalau misalnya dalam menu makannya itu sudah mencukupi, sekarang tuh banyak sebenarnya mah aplikasi yang menghitung menu sehari tuh ada biasanya. Misalnya makan hari ini eh, menunya ini, nanti keluar tuh bread tuh ada gizinya sekian, proteinnya sekian, udah sekian, banyak tuh sekarang. Jadi sebenarnya kalau udah terpenuhi dari MPASI, alangkah bijaksananya kalau tidak menambahkan suplemen. Karena suplemen kan juga bukan bahan dari bahan yang segar ya, yang kayak kita makan eh, kan dari ya juga ya Mak ya, walaupun isinya bagus. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu, misalnya memang dia anemia gitu, boleh lah dengan suplemen. Tapi selama dalam menu makannya itu terpenuhi, baiknya langkah bijaksananya kalau tidak menggunakan. Berarti berusaha pede ya, jadi orang tua ya. Kalau memang kita Ya, sudah siapkan variatif, tadi kuncinya variatif, pangan lokal variatif, maka bismillah, insya Allah tercukupi. Tapi kalau memang ternyata di jalan kita menemukan tanda-tanda penampakan kekurangan zat besi yang sudah sempat disebutkan di bagian awal tadi, maka kita konsultasikan saja ke ahlinya ya, begitu ya Mak ya. Jadi bukan nah, kita bertindak kurang bijaksana dengan langsung membeli suplemen yang mungkin kita sendiri aja bingung takaran dosisnya seperti apa gitu kan ya. Terus fungsi yang lainnya juga gimana. Wah, nggak kerasa udah hampir 60 menit nih. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin dijawab singkat saja, Mak. Gimana menyajikan teri? Katanya tadi tinggi zat besi terutama tulang. Kalau saya, tulangnya saya buang. ya, Gitu ya, Mak. jadi hmm, kalau ikan teri itu kecil tuh ya bisa digoreng kering. Nah, kalau untuk bagian tulang boleh ditumbuk halus supaya tadi bisa mengambil kalsiumnya ya. Saya tertarik dengan teri tadi ya. Ya, Digoreng kering gitu teri ya, banyak berarti ya. ya. Digoreng kering mungkin dihaluskan ya, dihaluskan jadi taburan gitu ya Mak ya, macam abon ya. Boleh seperti itu. Jadi pengen teri saya nih, tapi jam buka masih lama. Sabar, cobaan ya. Alhamdulillah semoga sampai ke beduk maghrib. Mas Saiba, boleh nggak closing statement atau kata-kata semangat buat para moms yang jadi pemirsa atau yang nanti akan nonton berkaitan dengan zat besi dalam MPASI? Silahkan. Baik, ya.
Jadi buat bunda-bunda yang sekarang lagi MPASI, tetap semangat untuk memberikan bahan makanan yang variatif, karena variatif itu sama dengan lengkap. Usahakan dari bahan lokal juga, yang mudah didapat, mudah dijangkau, harganya pasti terjangkau juga. Karena bahan lokal Indonesia itu sangat kaya ya. Jadi percaya diri aja dengan menu yang kita sajikan, insya Allah kalau dia variatif, kombinatif, kemudian ada di sekitar kita, insya Allah mencukupi kebutuhan gizi. Nah, memang zat gizi ini kebutuhannya sangat sedikit, tapi dia merupakan mineral esensial yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Tetap semangat dalam memberikan yang Oke, terima kasih Mas Saiba. sama, Mbak. Semoga sharingnya hari ini bermanfaat ya dan berkah. Sepertinya sih pasti bermanfaat nih. Semoga berkah buat Mas Saiba dunia akhirat ya. Amin. Iya. Saya sudahi dulu Mak Saiba hari ini ya di Ngobras. Jangan bosan ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang asupan gizi lainnya pada bayi. Oke? Ini agak memaksa ini. Oke, Masa semoga kenal ibadah dong. semoga amal ibadah di bulan Ramadan ini juga dapat membuat ibadah yang terbaik ya, Mas Iba. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Oke, makasih Mas Iba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, begitulah tadi ngobras kita berkaitan dengan zat besi dalam MPASI. Saya jadi kerucuk-kerucuk juga nih ke perut nih kepikiran sama si teri yang jadi abon kayaknya enak ya. Dan tadi dari obrolan kita bisa tahu bahwa ada beberapa kunci dalam makanan MPASI yaitu variatif, bahan pangan lokal dan terjangkau, dan kemudian adalah menu lengkap supaya semua kebutuhan gizi baik zat makro maupun mikro itu terpenuhi. Dan para moms nggak perlu galau-galau lagi deh mengenai pertumbuhan bayi. Jangan lupa tadi satu lagi pesan dari narasumber kita, rutin mengukur pertumbuhan berat badan dan panjang badan bayi, lingkar kepala juga. Bawa ke posyandu dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Dan untuk ngobras hari ini, saya rasa cukup sekian. Semoga hari ini membawa banyak manfaat bagi mom semua dan kita juga bisa menyebarkan ke orang-orang sekitar kita bahwa zat besi itu keperluannya hanya sedikit sekali, tapi tidak mungkin kita lupakan. ASI adalah suatu hal yang sungguh ajaib karena di dalam ASI semua zat gizinya sudah terpenuhi, sudah ada takarannya. Namun ketika tiba masa MPASI, zat besi harus segera ditambahkan dalam MPASI, yaitu ketika usia 6 bulan. Saya Hesti selaku host Ngobras hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah sikap dalam memandu Ngobras. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.